Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada sore hari ini dari kota Makkah, kota suci Makkah Al-Mukarramah, dan akan mendengarkan ta'lim tentang keutamaan ibadah umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana salat-salat fardu dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan, juga beberapa salat nafil bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka melakukannya menurut kemampuan mereka, dan terdapat pula waktu-waktu tertentu yang pada waktu itu seseorang wajib menghadirkan diri di Baitullah atau rumah Allah untuk melakukan haji, dan ketika itu pula ia boleh melakukan beberapa amalan dalam haji dan melakukan umroh secara sukarela. Umroh boleh dilakukan kapan saja pada setiap tahun kecuali 5 hari, yakni yang dikatakan makruh melakukannya, yaitu tanggal 9 hingga 13 Dzulhijjah. Hadis yang pertama, an Amr bin Abasah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mali hajjatun mabruratun au umratun mabruratun. Dari Sayyidina Amr bin Abasah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan yang terbaik ialah haji yang mabrur dan diterima, atau umroh yang mabrur dan diterima. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani dalam kitab Durrul Mansur. Kami ulangi dari Sayyidina Amr bin Abasah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan yang terbaik ialah haji yang mabrur dan diterima, atau umroh yang mabrur dan diterima. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani dalam kitab Durrul Mansur. Keterangan dari alim ulama mengenai maksud haji dan umroh yang mabrur telah dijelaskan pada bab pertama hadis kedua. Sebutkan dalam sebuah hadis bahwa umroh ialah haji kecil. Diambil dari kitab Durrul Mansur. Dengan kata lain, di dalam umroh mengandung segala buah rahmat, tetapi derajatnya kurang daripada haji. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu il-umrah kafaratul lima bainahuma, muttafaq alaih, kada fil mishkat. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umroh itu kafarah atau penghapus dosa-dosa yang dilakukan antara umroh satu dengan umroh berikutnya. Hadis riwayat muttafaq alaih dalam kitab Mishkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberitahukan kepada kita bahwa dosa apa saja yang dilakukan dapat diampuni setelah melakukan satu umroh melalui rahmat yang diperoleh dari umroh tersebut. Jadi apa yang telah dilakukan di antara dua umroh akan terhapus. Dan banyak sekali hadis yang menguatkan pernyataan ini. Alhamdulillah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, ja'at Ummu Sulaimin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat hajja Abu Talhata radhiyallahu anhu wa ibnuhu wa tarani faqala ya Umma Sulaimin umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Ummu Sulaim radhiyallahu anha pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, suamiku Abu Talha dan putranya telah pergi menunaikan haji dan meninggalkan aku di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Abu Sulaim,
melakukan satu umroh di dalam bulan Ramadan adalah sama ganjarannya dengan haji yang dilakukan bersamaku. Masya Allah. Kami ulangi dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ummu Sulaim radhiyallahu anha pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, suamiku Abu Talha dan putranya telah pergi menunaikan haji dan meninggalkan aku di rumah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Ummu Sulaim, melakukan satu umroh di dalam bulan Ramadan adalah sama ganjarannya dengan haji yang dilakukan bersamaku." Keterangan dari hadis ini bukan hanya satu hadis yang menyatakan bahwa pahala bagi satu umroh di dalam bulan Ramadan adalah sama dengan haji yang dilakukan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menunaikan haji, istri salah seorang sahabat memberitahu suaminya, "Tolonglah aku untuk ikut menunaikan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia menjawab, "Aku tidak mempunyai onta untuk tungganganmu menunaikan haji." Istrinya menjawab, "Akan tetapi kamu mempunyai seekor lagi." Dia menjawab, "Aku tidak mungkin menaikkan kamu di atas onta itu karena aku telah mewakafkannya di jalan Allah." Akibatnya, istri sahabat tersebut tinggal di rumah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari menunaikan haji, beliau diberitahu tentang hal itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pergi menunaikan haji di atas onta adalah seolah-olah berada di jalan Allah. Jika si istri pergi dengannya atau dengan onta yang telah diwakafkan itu, bukanlah kesalahan baginya." Setelah itu sahabat tersebut berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istriku mengirim salam kepadamu dan bertanya, apakah pengganti atas kerugian terlepasnya haji bersama engkau?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sampaikan salamku kepada istrimu dan beritahukan kepadanya supaya ia melakukan satu umroh pada bulan Ramadan. Demikian itu sama dengan menunaikan haji bersamaku." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nah, peristiwa yang sama dialami oleh Ummu Sinan radhiyallahu anha, Ummu Maqal radhiyallahu anha, Ummu Tulaik radhiyallahu anha, dan Sayyidah Ummu Hashim radhiyallahu anha. Mereka semua ingin menunaikan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena beberapa sebab mereka tidak dapat melakukannya. Dan kepada orang-orang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang sama. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan semua peristiwa ini di dalam kitab syarah Bukharinya yang masyhur yang diberi nama Fathul Bari. Ia berkata bahwa dengan pergi menunaikan umrah pada bulan Ramadan tidaklah bermakna bahwa fardu haji dianggap telah terlaksana. Semua ulama setuju dengan pendapat ini. Maksudnya bahwa umrah yang dilakukan bersama dengan rahmat dari bulan Ramadan adalah sama pahalanya dengan haji tersebut. Nah, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, memang senantiasa terjadi disebabkan rahmat dari saat tertentu. Pahala bagi amal-amal kebaikan dilipat gandakan dengan besarnya. Misalnya dengan perkara keikhlasan niat. Dalam kitab Fathul Bari. Alhamdulillah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan dari alim ulama tentang keutamaan umrah, terutama umrah di bulan Ramadan yang ganjarannya mendapatkan pahala sama seperti haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan siapapun yang menonton video live streaming ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kami doakan dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah, oleh Allah kita semua, Bapak Ibu, saudaraku dimanapun Anda berada yang menonton video ini, semoga oleh Allah dimudahkan juga untuk berangkat ke tanah suci, ya, Mekah Madinah, untuk melaksanakan haji dan umrah. Bukan saja berangkat sendiri, tapi Pak insya Allah juga kita berhajat kepada Allah semoga bisa berangkat bersama ahli keluarga kita.
dengan suami, dengan istri, bersama anak, bersama ibu, bersama bapak, keluarga besar kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah saja bagi Allah. Matahari yang begitu besar, jaraknya dari timur ke barat, beratnya berton-ton bahkan mungkin beribu-ribu ton, ya. Ini mudah bagi Allah untuk diberangkatkan dari timur ke barat. Ya. Masya Allah. Ini mudah bagi Allah. Matahari dari timur ke barat diberangkatkan Allah yang beratnya begitu berat sekali. Apalagi lah kita yang hanya berapa kilo nih, ya jamaah, masya Allah. Kita hanya masya Allah paling hanya 60-70 kilo, betul? Paling berat 100 kilo. Mudah bagi Allah untuk memberangkat kita untuk ke tanah suci. Yang penting kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berangkatkan kita. Tanamkan cita-cita, tanamkan kerinduan di dalam hati, tanamkan keinginan untuk datang ke tanah suci. Kemudian segera mendaftar. Ya, dengan mendaftar ini menjadi ikhtiar kita untuk bisa diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya kita tidak mendaftar sampai kapanpun kita tidak akan diberangkatkan oleh Allah. Daftar insyaallah. Ya, kemudian kita ikhtiar mencari rezeki yang halal walaupun sepertinya sedikit, nampaknya sedikit, tapi kalau kita cari rezeki yang halal, kita ikhtiar dengan rezeki yang halal, dari yang rezeki yang halal itulah akan mendatangkan keberkahan. Dan insya Allah dengan keberkahan itu akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan Allah kita akan mampu, kita akan bisa untuk datang ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk ziarah dan melaksanakan haji wal umrah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penonton 1 juta orang.